Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار نسأل الله السلامة والعافية منها. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kembali kita mengucapkan segala puji hanya milik Allah, yang mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa bertemu kembali di salah satu rumah Allah ini dalam rangka untuk membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an, kemudian sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam selalu Allah curahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari syarah kitab Al-Usul Salasah yang ditulis oleh Syekh Salih Ibn Utsaimin rahimahullahu taala, Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Yang mana pada pertemuan kita yang lalu kita telah menjelaskan di antara jenis ibadah yang dibawakan oleh Syekh rahimahullah, yaitu an-nadhru. Yang mana an-nadhru kemarin lahu ta'rifan, memiliki dua pengertian, memiliki dua definisi. Fadhal akhi, apa makna nazar secara umum? Ada makna nazar secara khusus, ada secara umum. Secara umum apa akhi? Kemarin? Ya, seluruh ibadah itu nazar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ketika memuji orang-orang yang menunaikan nazar mereka. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Ya. Ini Al-Imam Ibn Utsaimin kemarin katakan makna nazar secara mutlaq, secara umum. Kemudian nazar secara khusus kemarin maknanya apa? Yang ingat apa? Basarnya ilzamul insani nafsahu. Ya, apa? Fadhal lagi. Ya, ning buku pun apa? Yang santri pakai bahasa Arab ya, dihafal ya, dikasih stabilo gitu, dihafal. Nah, itu kan lebih masya Allah ya. Nggak apa ya, lihat buku aja baca aja.
nafsahu ya. Iya, itu kurang lengkap itu ya. Kurang lengkap. Coba antum baca lagi. Ilzamul insani nafsahu bisya'in ma ya au ta'atan lillah ghaira wajibatin ya makruhun. Nah, itu definisinya. Seseorang mewajibkan dirinya untuk melakukan sesuatu ya yang tadinya tidak wajib hukumnya. Nah, dia wajibkan ya, atau mengerjakan suatu ketaatan yang tadinya ghairu wajibatin, tidak wajib. Ini hukum asalnya para ulama berbeda pendapat. Yang paling rendah nazar yang seperti ini hukumnya apa kemarin hari? Makruh. Namun sebagian ulama mengatakan haram. Apa dalilnya ke kemarin hari? Innahu la ya'ti bi khairin wa innama yustakhraju bihi minal bakhil, ya, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi kata Rasulullah, sesungguhnya nazar itu tidaklah mendatangkan kebaikan ya. Akan tetapi nazar itu hanya datang, hanya muncul, hanya keluar dari bakhil. Jadi nazar itu orang pelit itu. Ya, kalau saya lulus sekolah saya puasa, ya kalau nggak lulus berarti nggak puasa, berarti kata Rasulullah itu orang pelit. Innama yustakhraju bihi minal bakhil. Makanya sebagian ulama mengatakan, kata Syekh Ibnu Utsaimin, haram ya. Karena bakhil hukumnya apa? Ya, bukhala itu al-bukhul ya, al-bukhul itu haram ya dalam agama kita. Ini ya. Ini yang telah kita bahas. Makanya di sini dikatakan oleh beliau, wal khulasatu, maka kesimpulannya, anna nadzara yutlaqu 'alal ibadatil mafrudati 'umuman ya. Jadi kesimpulannya, nazar itu secara umum ini bermakna ibadah-ibadah wajib semuanya. Ibadah wajib itu semuanya maknanya nazar. Ini makna secara umum. Ya. Wa yutlaqu 'alan nadril khasi, kemudian dimutlakkan makna nazar secara khusus. Nah, itu yang telah kita jelaskan makna definisi yang kedua ya. Wa huwa ilzamul insani nafsahu bi syai'in lillahi azza wa jalla. Ya, yaitu seseorang mewajibkan dirinya. Ilzam di sini bermakna wajib ya. Yang sebelumnya enggak wajib ya. Wa qad qassamal ulama'un nadral khassa ila aqsamin, dan para ulama telah membagi nazar yang khusus itu kepada beberapa pembagian. Wa mahallu bastiha kutubul fiqhi, dan tempat pembahasannya, panjang lebarnya, pemaparannya ini dipelajari dalam kitab-kitab fiqih. Jadi beliau hanya membagi dua saja. Namun untuk pembahasan yang lebar atau pembahasan yang lebih luas, ini kembali kepada buku fikih, pembahasan tentang bab nazar. Nah, sekarang kita masuk kepada perkataan daripada muallif ya. Man yurid an yaqra, siapa yang mau baca? Fadal lagi? Antum belum kayaknya. Ya. Naam, anta muqri hadil lailah. Tafadhal. Bismillah, wallahu ta'ala qawluhu qawlul asnani ay inna kulli salati ma'rifatu dinil islami min adillati, yani ay ya'rifa dinil islami bi adillati bi adillati min al-kitab wa sunnah, bi adillatihi ya, ada dhamir huni ya. Bismillah. Bi adillati min al-kitab wa sunnah. Qawluhu dinil islami wa syi'ta faqul. Ya, ini baca matannya dulu ya, yang besarnya ya, perkataan Syekh Muhammad dulu ya. Ma'rifatu dinil islami bil adillati ya. Itu antum baca sampai wal baru'atu minasyirki wa ahlihi. Kemudian baru catatan kakinya penjelasan Syekh Utsaiminnya dibaca di bawahnya. Ya, baca matannya dulu ya. Al-Islami ma'rifatu dinil islami bil adillati wa al-islam billahi bi tawhid
والإنكار لهم بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. قوله الأصل الثاني أي من الأصول الثلاثة معرفة دين الإسلام بالأدلة، يعني أن يعرف دين الإسلام بأدلة من الكتاب والسنة. خلاص نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين amin amin ya mujibas sailin. Al aslu tsani, usul yang kedua, ya, dari 3 usul yang wajib dipelajari, ya. Jadi pembahasan kita adalah 3 ya, al usul salasah, 3 usul. Yang pertama adalah ma'rifatullah gitu ya. Nah, sekarang kita masuk kepada al aslu tsani, usul yang kedua. Dijelaskan oleh beliau di sini, ma'rifatu dinil islami bil adillati. Usul yang kedua itu adalah mengenal agama Islam dengan dalil, ya. Dengan dalil-dalil. Yang mana Islam itu pengertiannya, kata beliau, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi di sini rahimahullah, wa huwal istislamu lillahi bit tauhidi. Agama Islam itu adalah menyerah diri, ya. Menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah. Wal inqiyadu lahu, dan tunduk kepadanya, yaitu kepada Allah, bit taati, dengan ketaatan, dengan berbuat ketaatan kepada Allah. Wal bara'atu, dan berlepas diri, ya, tidak loyal gitu. Minasyirki, berlepas diri daripada perbuatan syirik. Wa ahlihi, dan pelakunya. Tidak hanya perbuatannya, melainkan pelakunya kita juga harus nggak pro gitu. Jadi bara'ah itu, ya, al-bara' itu artinya tidak loyal, ya, tidak berpihak. Kalau bahasa keren kita nggak pro, ya, iya, atau tidak ini, ya, tidak memihak. Meskipun mereka adalah orang-orang yang terdekat dengan kita. Kalau pelaku kesyirikan, ya, kita tidak memihak kepadanya. Seperti itu. Ya, ini usul yang ketiga, yang kedua, ya, al aslu tsani, usul yang kedua. Ya, makanya al-Imam Ibnu Utsaimin qala syarih rahimahullah, al-Imam Ibnu Utsaimin mengatakan di sini minal usulus salasati, ini adalah salah satu dari 3 usul, ya. 3 usul yang akan kita uraikan ini. Yang pertama sudah, ya, ma'rifatullah. Ya, kemudian ma'rifatu dinil islami biadillah. Kemudian yang ketiga apa lagi? Ma'rifatu nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ini baru yang akan kita bahas, ma'rifatu dinil Islam, mengenal agama Islam bil adillati, dengan dalil-dalilnya. Ma'rifatu dinil Islami bil adillati, kata Syekh Utsaimin, ini usul yang kedua, ya. Mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Ini. Yang pertama tadi ma'rifatullah. Jadi ma'rifatullah inda ahli sunnah wal jamaah takhtalifu bi ma'rifatillah inda sufiyah wal firqatid dalalah. Jadi mengenal Allah sama katanya, Pak, ya. Ikhwas kalian, kosakatanya sama-sama ma'rifah. Orang-orang sufi ma'rifat, ya. Dia pakai jamak, ya, jamak muannats salim, ya. Namun substansinya berbeda gitu. Kalau orang Ahlussunnah wal Jamaah mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah dengan dalil-dalil Al-Qur'an dan sunnah dan ijma'us sahabah. Itu saja. Sedangkan sufi mereka ma'rifat juga. Namun ma'rifat mereka adalah sesuai dengan apa kata guru mereka. Nggak boleh tanya itu. Jadi kalau antum masuk tarekat sufi itu, nggak boleh kita nanya-nanya sama mursyid kita. Nggak boleh sama ustadz kita bertanya. Maka orang sufi mengatakan seorang murid, ya, kedudukan seorang murid dengan mursyidnya bagaikan mayit yang dimandikan oleh orang mandi. Mayit nggak mungkin bertanya kepada orang yang memandikannya. Ya kan, kalau ada mayit yang bertanya mungkin kabur, ya, orang yang memandikannya itu langsung pergi dia. Ya kan? Nah, seperti itulah orang sufi.
Maka agama mereka itu adalah berdasarkan khurafat dari guru-guru mereka. Dan guru-guru mereka terkadang mengambil dari mimpi gitu. Ya kan? Bahkan ini kenyataan ini. Maka salah satu tokoh sufi yang suka mencela dakwah Ahlussunnah seperti Pleret ya. Jadi ada namanya Gus yang ngaku anak kiai. Ada namanya Gus Pleret gitu ya. Dia mengatakan seperti ini. Kalau sholat istikharah itu ya, kita sedekah banyak-banyak. Nanti baca sholawat berapa ribu katanya. Nanti setelah itu katanya kita akan ketemu langsung dengan Rasulullah, dan Rasulullah itu akan berubah wujud menjadi apa? Menjadi guru sekumpul katanya. Jadi pelecehan betul, ya. Jadi wujudnya guru sekumpul, namun aslinya ruhnya aslinya katanya Rasulullah. Nauzubillahi min zalik. Apanya ya dibandingkan dengan Rasulullah, nggak ada apa-apanya itu. Rasulullah dijamin masuk surga itu ya, saking ininya, ya kan, saking jauhnya dari kebenaran dan saking taklidnya sama guru-gurunya gitu. Masa Rasulullah ya kan itu akan berubah wujud menjadi guru sekumpul? Ini nyata. Nauzubillahi min zalik, sebuah kesesatan yang sangat nyata-nyata. Nauzubillahi min zalik ya. Luar biasa. Dari mana itu ya? Surah Istiqoroh itu fikih mana itu gitu? Maka kita meminta ya kepada orang yang berpemahaman seperti ini, tolong datangkan itu fikih dari mazhab mana itu. Kalau seandainya kita istikharah itu, nanti kita ketemu dengan Rasulullah dan Rasulullah akan berubah wujud menjadi guru sekumpul. Ya, ini nyata nih, bisa kita lihat ya videonya. Nauzubillah, inilah kesesatan ma'rifatnya orang sufi. Nauzubillahi min zalik. Ini luar biasa nih. Nih. Maka kita minta ya, ini fikih istikharah dari mana gitu, dari mazhab mana itu. Ini sudah keluar nih dari mazhab Ahlussunnah ya, sudah keluar dari imam yang 4 itu. Maka jelas ini adalah sebuah kesesatan yang nyata, dan itu banyak pengikutnya itu, luar biasa. Yang sesat-sesat itu banyak pengikutnya ya, luar biasa ya. Jangankan yang seperti itu, yang ateis saja banyak pengikutnya Pak ya. Jadi standar kebenaran itu bukanlah banyak yang mengikuti gitu. Namun standar kebenaran itu adalah ya muwafaqatul haq ya. Wa in kunta wahdak gitu. Sesuainya dengan kebenaran meskipun engkau sendiri gitu ya. Kan salah seorang sahabat pernah ditanya tentang Ahlussunnah wal Jamaah itu siapa? Al Jamaah itu siapa gitu. Al Jamaah itu adalah muwafaqatul haq ya. Sesuainya seorang dengan kebenaran meskipun dia sendiri ya. Jadi dalam pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah as-salafiyah ya, pemahaman para sahabat bahwasanya mengenal agama Islam itu adalah bil adillati, dengan dalil-dalilnya ya, dengan dalil-dalilnya. Jadi Islam itu ada sumbernya, ada masadirut tasyri', ada sumber syariat dalam Islam itu. Dan ulama sepakat sumber yang primer itu adalah Al-Quran dan Sunnah serta ijma'. Kemudian dalam masalah-masalah nawazil yang tidak ada di zaman Rasul itu dipakai dengan metodologi kias gitu ya. Ini an ya'rifa dinal islami, seseorang mengenal agama Islam biadillatihi, dengan dalil-dalilnya, minal kitabi wa sunnah, dari alkitab yakni Al-Quran, dan dari as-sunnah yakni hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Quran dan sunnah ini menjadi sumber ilmu dalam Islam. Lahirlah ilmu tauhid, lahirlah kitab ini ya, kitab usul asal-asal ini, semuanya dalilnya kita lihat ya, Al-Quran, as-sunnah. Kemudian beliau bawakan perkataan para sahabat nanti, atau para ulama tabi'in atau atba'ut tabi'in. Inilah metodologi para salaf ya ketika menulis sebuah kitab seperti itu. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan di sini ma'rifatu dinil islami bil adillati, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Sedangkan Islam itu sendiri, kata beliau, bermakna menyerahkan diri kepada Allah, al-istislamu lillah,
menyerahkan diri kepada Allah, bitauhid, dengan mentauhidkan Allah, wal inqiyadu lahu, dan tunduk kepadanya, kepada Allah, bittaati, dengan melaksanakan ketaatan, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Tafadhal ya. Baca perkataan Al-Imam Ibnu Utsaimin ya, syarahnya. Qawluhu dinil Islam wa yushida faqulil Islam wal istislamu lillahi bitawhid wal inqiyadu lahu bitta'ati wal bara'ati minasyirki wa ahlihi fahuwa mutabayyinun li umuri salasatin. Nah, Taib. Jadi makna daripada Islam itu adalah wal istislamu. Lihat ya, catatan kaki nomor 1 ini adalah syarah penjelasan dari Al-Imam Ibnu Utsaimin. Qala syarihu rahimahullah, dinul islami, agama Islam. Ya. Jadi ma'rifatu dinil Islam wa huwal istislam. Ya, al-istislam itulah Islam ya. Menyerahkan diri kepada Allah. Dinul Islami, agama Islam, wa in syi'ta, dan jika engkau ingin, jika engkau berkehendak, faqulil islama, maka engkau bisa mengatakan al-Islam. Islam, agama Islam itu adalah seperti itu ya. Agama Islam adalah, kalau seandainya kita ingin menyebutkan dalam bentuk yang lain, langsung sebutkan Islam. Islam adalah gitu ya, al-istislamu lillahi bitauhid gitu. Tapi bisa juga kita ungkapkan dengan ungkapan lain, agama Islam adalah gitu ya. Itu maksudnya. Dinul Islam bisa juga kita baca langsung al-Islamu. Jadi al-Islamu huwal istislamu lillahi bitauhidi. Nah, ini sebagaimana yang telah dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Wahab rahimahullah tadi. Islam itu adalah berserah diri kepada Allah dengan cara mentauhidkan Allah. Wal inqiyadu lahu bittaati, dan tunduk kepadanya, yakni kepada Allah dengan melakukan ketaatan. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Fahuwa mutadamminun li umurin salasatin, maka hal ini ya, di sini kembali kepada Islam ya, dan dia yakni dia ini kembali kepada al-Islam. Jadi agama Islam itu berdasarkan definisi yang telah dijelaskan oleh Syekh di atas, Islam itu mengandung 3 unsur. Nah, ini akan dijelaskan. Maka Islam itu adalah yang harus kita yakini, dan ini adalah termasuk pokok akidah yang tidak boleh berselisih pendapat dalam masalah ini. Karena ini masalah Islam atau kafir, Muslim atau kafir, mukmin atau munafik ya. Bahwasanya di antara pokok keyakinan dalam agama Islam itu adalah bahwasanya Islam adalah satu-satunya agama yang hak. Nah, ini tidak boleh orang mengatakan ada agama yang hak selain agama Islam. Kalau ada orang yang meyakini ada agama yang benar ya selain agama Islam, nah, maka dia telah mendustakan Al-Quran. Karena Al-Quran sendiri telah mengatakan, sebagaimana firman Allah dalam surah Ali Imran ayat yang ke-19 kalau nggak salah ya, innad dina indallahil Islam. Demikian juga firman Allah dalam surah Ali Imran juga ayat yang ke-85 ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa may yabtaghi ghairal islami dinan, ya, barang siapa yang mencari selain Islam sebagai din, sebagai agama, falyuqbala minhu, maka sekali-kali tidak akan diterima darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia kelak di akhirat kalau mati selain beragama Islam akan menjadi termasuk orang-orang yang rugi ya. Penggalih aja Pak nggak mau dia rugi ya kan. Nah, jangankan rugi ya, balik pokok aja nggak mau dia ya, orang yang jualan. Tanya aja Pak ya, orang yang menggalih itu ya, jangankan rugi gitu ya, balik modal saja mereka tidak mau gitu. Apalagi di akhirat kelak orang yang meninggal selain agama Islam, maka dia terancam untuk masuk neraka. Karena syarat masuk surga itu kata Rasul ya dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, la tadkhulul jannata illa nafsun muslimatun. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. La tadkhulul jannata, tidak akan masuk surga kata Rasulullah,
illa kecuali nafsun muslimatun, seorang jiwa yang muslimah, ya, yang Islam gitu. Yang Islam. Jadi antara kata Islam dan mukmin ini ada kesamaan dan ada perbedaan. Masuk ke dalam kaidah para ulama, idzaftaraqa, ya, apabila dia berpisah, apabila katanya itu tidak disebutkan dalam satu kalimat, itu maksudnya, maka bermakna satu. Jadi Islam bermakna iman, ya, Muslim bermakna mukmin, ya. Namun apabila dia izajtahada, apabila bersatu fil jumlah dalam satu kalimat, ya, iftaraqa, maka maknanya itu berbeda. Maka Islam lebih kepada orang mukmin yang mengamalkan ibadah-ibadah zahirah, dan mukmin lebih kepada yang mengamalkan rukun-rukun keimanan dan tingkatannya di atas tingkatan Islam, iman di situ. Mukmin di situ di atas muslim gitu. Ya, jadi antara Islam dengan mukmin, ya, antara muslim dengan mukmin, ya, antara Islam dengan iman, ini adalah dua kata idzaftaraqa ijtahada. Ya, apabila berpisah tidak dalam satu kata, maknanya sama. Islam bermakna iman, muslim bermakna mukmin. Apabila dia dalam satu kata, ya, idzajtahada fil jumlatin wahidah, fi jumlatin wahidah, bermakna berbeda. Iftaraqa, ya, maknanya berbeda. Paham ya? 6. Baik. Akhi, dilanjutkan. Sudah masuk waktu, belum, ya. Fadhal, قوله بالتوحيد بأن يستسلم العبد لربه استسلاما شرعيا، وذلك بتوحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة، وهذا الإسلام والذي يحمد عليه العبد ويثاب عليه. أما الاستسلام القدري فلا ثواب فيه، لأنه لا حيلة للإنسان فيه. قال الله تعالى: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. Al-Imran, ya. Al-Imran, ya. Salasawa samanunam. Taib. Jadi agama Islam itu fahuwa mutadamminun, maka dia, yaitu agama Islam tersebut, mengandung. Jadi mutadamminun artinya mengandung, ya, bukan mengandung wanita, ya, ya, terdiri dari gitu, ya. Ya, jadi dia mengandung atau terdiri dari li umurin salasatin, 3 perkara, ya, perkara yang 3 bisa juga maknanya 3 perkara, ada 3 perkara ya dalam Islam itu. Berdasarkan definisi dia di atas, ya. Yang pertama, yaitu yang pertama, bi an yastaslimal abdu, ya, li rabbi istislaman syar'iyyan. Seorang hamba menyerahkan dirinya kepada Tuhannya, untuk Tuhannya, ya. Istislaman dengan penyerahan diri yang berupa sesuatu yang sesuai dengan syariat, syar'iyyan, karena syariat di sini sebagai sifat, ya, dari istislaman, naat dia, ya. Wadzalika, bagaimana itu, ya, bagaimana istislaman syar'iyyan, menyerahkan diri dengan sesuai dengan syariat tersebut, yaitu dengan mentauhidkan Allah, bitauhidillah, dengan mentauhidkan Allah azza wa jalla wa ifradihi, dan dengan mengesahkannya bil ibadati, dalam peribadahan. Inilah yang dimaksud dengan istislaman syar'iyyan. Menyerah diri kepada Allah itu bagi 2, ya, berdasarkan penjelasan daripada Imam Ibnu Utsaimin. Yang pertama adalah istislaman syar'iyyan, yang kedua adalah istislaman qadariyan. Yang pertama adalah seseorang tunduk kepada Allah, seseorang menyerahkan dirinya kepada Allah, yang mana penyerahan dirinya itu sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, istislaman qadariyan. Seseorang
tunduk kepada Allah, menyerahkan dirinya kepada Allah, namun itu semua sudah ditetapkan oleh Allah. Yang terpuji yang Allah kehendaki yang pertama. Paham ya Bang ya? Menyerahkan diri kepada Allah itu ada berapa Bang? Ada dua. Menyerahkan diri kita kepada Allah, yang mana istislam kita ini, istislam itu bahasa Arabnya, bahasa kitanya menyerahkan diri ya. Tunduk, samalah itu ya. Jadi seorang menyerahkan dirinya kepada Allah yang sesuai dengan syariat. Itu yang pertama. Yang kedua, yang sudah ditetapkan oleh Allah. Dan yang sudah ditetapkan oleh Allah ini Pak, tidak hanya orang Islam yang berserah diri kepada Allah. Contoh, misalkan kita Allah tetapkan menjadi laki-laki, ya kan, otomatis ya kita nggak ada ikhtiar gitu ya. Kita tidak ada usaha, karena ini adalah sesuatu yang sudah Allah tetapkan, tidak pandang bulu untuk orang kafir maupun untuk orang Islam. Orang kafir juga tidak bisa lari mereka, meskipun terkadang mereka merubah fitrah mereka ya, transgender ada juga ya, yang tadinya laki-laki mereka rubah. Nah, ini nauzubillah. Belum dosa kekafiran mereka, ditambah lagi dengan dosa merubah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Contoh ya, seseorang itu dilahirkan misalkan di Indonesia, ini qadariyah, ini apa namanya itu? Ini istislaman qadarian ini ya. Ini adalah sesuatu yang kita nggak bisa ya memilih gitu. Memang Allah Subhanahu wa ta'ala telah mentakdirkan kita untuk tinggal di Indonesia ini, dan ini tidak terpuji. Makanya dikatakan di sini la yuhmadu alaihil abdu, tidak dipuji atasnya seorang hamba, wala yusabu alaih, dan tidak juga diberikan pahala. Jadi kita yang diciptakan ganteng ini nggak ada pahalanya gitu, kecuali dia bersyukur, pahala syukur gitu ya. Kita yang diciptakan pas-pasan dapat juga pahalanya, pahala sabar gitu ya. Sabar apa? Menerima takdir Allah gitu. Makanya yang diciptakan pas-pasan ya, jangan melihat kepada yang di atas gitu. Karena ini masalah dunia ini. Paras, tubuh, kecantikan, ketampanan, ini masalah dunia. Maka Rasulullah SAW dalam hadis sahih menyuruh kita apa? Unzuru ila ma huwa asfala minkum, atau dalam riwayat lain man huwa dunakum gitu. Kalau dalam masalah dunia kata Rasulullah, perhatikan orang yang di bawahmu. Wala tanzuru man fawqakum, jangan kau lihat orang yang di atasmu gitu. Makanya kalau seandainya kita diciptakan sekarang ini Pak, jangan dibandingkan dengan orang Eropa atau orang Rusia gitu. Coba kita bandingkan teman-teman kita seperti di Sudan ya. Alhamdulillah kita ini lebih putih nih daripada orang Sudan. Ya, alhamdulillah. Nah gitu Pak ya. Atau teman-teman kita di Jamaika, di Kamerun ya. Nah, kita lebih ganteng alhamdulillah ya. Ya jangan disamakan dengan teman-teman di ini ya, di Rusia gitu. Ini kan masalah dunia itu. Nah, seperti itu, maka akan muncul rasa syukur, alhamdulillah Pak ya. Enggak seperti duniaan ya. Ya. Ini. Nah, dan orang yang diberikan seperti itu pun jangan lihat itu, lihat makhluk Allah yang lain. Untung aku dijadikan manusia ya. Ya, ketimbang dijadikan ular ya, dikejar orang, dipukul mati gitu ya. Alhamdulillah ya, kita Allah ciptakan menjadi manusia. Allah ciptakan fi ahsani takwim ya, dalam bentuk yang paling, bentuk rupa yang paling ahsan, paling baik, paling bagus kita ya, dibandingkan dengan makhluk Allah yang lain. Maka jangan bandingkan dengan yang lebih tinggi Bang. Bandingkan jadi kepada yang lebih rendah gitu. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah ya, sudah sholat Isya nanti kita langsung sambung ya, insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum, kita kembali melanjutkan syarah daripada Al-Imam Ibnu Utsaimin terhadap kitab Al-Usulus Salafah ini, yang mana telah kita bacakan tadi 3 hal yang terkandung dalam agama Islam, yaitu yang pertama bi an yastaslimal abdu li rabbih istislaman syar'iyyan,
Yang pertama, kandungan dari agama Islam itu adalah seorang hamba berserah diri kepada Rabb-nya, kepada Tuhannya, dengan penyerahan diri yang berupa penyerahan syariat, yang berupa syariat, yang mana seseorang yang tunduk kepada Allah, yang berserah diri kepada Allah, yang sesuai dengan syariat, yusabu alaih, akan diberikan pahala, wa yuhmadu bihi, ya, wa yuhmadu alaih, dan juga dipuji oleh Allah. Kemudian di sini dikatakan ammal istislamul qadariyu, adapun berserah diri kepada Allah yang sesuai dengan takdir dan ketentuannya, fala sawaba fihi, maka tidak ada balasan di dalamnya. Seperti yang telah kita contohkan tadi, orang ditakdirkan misalkan tinggi, ya nggak ada dapat pahala dia, kecuali pahala syukur, alhamdulillah ya Allah, ya saya bisa tinggi kan gitu, tanpa merendahkan yang pendek gitu, gitu Pak ya. Ini ya, jadi hukum asalnya tidak ada pahalanya, istislamul qadari itu nggak ada pahalanya. Li'annahu la hilata lil insani, karena tidak ada hilah bagi manusia, bagi seorang manusia tidak ada cara bagi dia, tidak bisa dia menghindar, itu maksudnya. Ya, dia tidak bisa menghindar dari ketentuan Allah, penyerahan diri kepada takdir-takdir Allah tersebut, ya. La hilata lil insani fihi, tidak ada hilah, ya, tidak ada bentuk seorang manusia bisa menghindar di dalamnya. Qala Allah Ta'ala, kemudian Allah berfirman, ya, walahu aslama man fis samawati wal ard, dan baginya lah, dan kepadanya lah, yakni kepada Allah, aslama, telah berserah diri. Siapa Pak? Man fis samawat, siapa saja yang ada di langit, ya, wal ardi, dan siapa saja yang ada di bumi. Ini sifatnya umum. Man di sini kan isim mausul, man syartiyah, yang man sebagai isim mausul yang mana ya bermakna umum, ya. Man bermakna allazi fis samawati wal ard, ya, yang memberikan makna umum. Segala sesuatu yang ada di bumi dan di langit, ini semuanya tunduk kepada Allah. Namun tunduk di sini adalah istislam qadari, ya. Termasuk hewan juga, ini tunduk kepada aturan-aturan Allah yang bersifat kauniyah, qadariyah. Naam. Tau'an wa karha, baik secara ketaatan maupun secara terpaksa, ya, tetap tunduk kepada Allah. Wa ilaihi yurja'un, dan kepadanya lah mereka dikembalikan, yakni kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ali Imran ayat yang ke-83. Nah, lanjutkan lagi. Wasil, ya, dilanjutkan. Rahimahullah taala qawluhu bi ta'ati wa dzalika bi fi'li awamirihi wa ijtinabi nawahihi, li'anna ta'ata ta'atun fil amri bi fi'lihi wa ta'atun fil nahyi bi tarkihi. Nah, kemudian yang dimaksud dengan bitta'ah, ya, wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan tunduk kepadanya, tunduk untuknya, yakni untuk Allah dengan melakukan ketaatan. Apa yang dimaksud dengan hal itu? Maka dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, wa dzalika, ketundukan tersebut, ya, hal itu dengan apa direalisasikan, dengan apa diwujudkan, dengan apa dilaksanakan? Bi fi'li awamirihi, dengan melaksanakan perintah-perintahnya Allah. Itu baru orang dikatakan yanqadu lahu, tunduk kepada Allah. Tapi orang yang tidak melaksanakan perintah Allah, ini enggak tunduk kepada Allah. Allah mengatakan wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, misalkan. Allah mengatakan, dan dirikanlah salat, ya, tunaikanlah zakat. Ini selalu Allah gandengkan, ya, antara mendirikan salat dan menunaikan zakat. Banyak dalam ayat Al-Quran Allah mengandengkan dua hal itu.
Warka'u, dan rukuklah, yakni wasallu. Allah menyebutkan salah satu rukun salat yaitu rukuk. Makanya ada dalam kaidah ulama bahasa Arab ya, terkadang dalam bahasa Arab itu ya penyebutan sebahagian wakil dari keseluruhan. Jadi di sini Allah menyebutkan ruku. Artinya bukan hanya ruku aja kita disuruh sholat, enggak kan, enggak. Ya, namun menyebutkan sebahagian mewakili dari keseluruhan. Nah ini, warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Sehingga sebahagian para ulama ya dari dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, kemudian juga dalam mazhab Hambali yang mu'tamad, yang dipegang, yang dikokohkan, bahwasanya salat berjamaah itu wajib. Karena di sini perintah fil amr, dan hukum asal perintah itu wajib, kecuali ada uzur ya, seperti safar, seperti hari hujan, dan a'zar yang lainnya. Meskipun Syekh Said Salim, penulis kitab Sahih Fikih Sunnah ya, beliau berpendapat fardu kifayah, karena beliau bersandar dengan pendapat Imam An-Nawawi, dan Imam An-Nawawi berdalilkan dengan hadis yang beliau anggap sahih, namun hadisnya diperselisihkan ya, tidaklah gitu ya, yang maknanya secara makna tidaklah 3 orang ya yang berada di suatu kampung ya, min salasatin fil qaryah atau kama qala Nabi SAW, tidaklah 3 orang yang berada di kampung ya mendirikan salat ya. Ketika 3 orang ini tidak mendirikan salat, apa yang terjadi disebutkan dalam hadis ini, fastahwadha alaihimus syaitan, maka mereka akan dikuasai oleh syaitan. Kenapa Rasulullah menyebutkan dari situ 3 gitu ya, tidak menyebutkan keseluruhan? Nggak mungkin di kampung itu 3 orang aja gitu kan. Ini menyebutkan, kata beliau, 3 orang ini mewakili dari keseluruhan, sehingga yang dirojihkan oleh Imam An-Nawawi adalah fardu kifayah. Ini yang dipilih oleh Syekh Said Salim. Namun hadis ini diperselisihkan. Syekh Abdul Hasan ya Al-Ma'ribi, kemudian juga Syekh Abdul Hasan Ali Jadullah ya, guru kita, beliau mengatakan hadisnya dhaif ya, dengan beberapa alasan gitu. Maka untuk lebih selamatnya kita mengamalkan bahwasanya salat berjamaah itu adalah fardu ain. Kalau seandainya enggak fardu juga, kita tetap dapat pahala yang lebih banyak gitu ya. Itu khuruj minal khilaf namanya ya, kita keluar dari perselisihan gitu. Kalau kita pakai pendapat yang enggak wajib misalkan, rupanya yang benar wajib ya, kena kita ya kan ya. Jadi dalam rangka ihtiyatan ya, dalam rangka kehati-hatian, al-ahwat yang lebih hati-hati ya, kita mengambil pendapat ulama yang mewajibkan. Kalau seandainya tidak pun diwajibkan, yang lebih kuat kan enggak ya, kan tetap untung juga kita. Kalau orang yang cerdas tentu dia akan salat berjamaah ya Pak ya. Kita umpamakan tadi dengan pedagang ya, pedagang itu balik pokok saja nggak mau dia ya, apalagi rugi gitu ya. Ya, gini. Maka untuk itu ya, kita selalu berdoa kepada Allah Pak ya. Jadi antum-antum yang tinggal di sini, santri di sini, subhanallah, itu taufik betul dari Allah. Itu syukuri itu, alhamdulillah. Ya, Allah telah menggerakkan hati kita untuk sholat, itu yang pertama. Laulallah, yang dalam hadis sahih juga dimuat di kitab ini ya. Dalam hadis sahih ini, kalau nggak salah diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, laulallah ma sumna, laulallah ma shalaina, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena Allah, kalau bukan karena taufik Allah, kita nggak mungkin bisa berpuasa. Kita tidak mungkin bisa melakukan salat. Kemudian kita diberikan taufik untuk bisa salat berjamaah, itu luar biasa. Ini adalah taufik Allah yang harus kita syukuri. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan oleh Allah ketetapan hidayah dan ditingkatkan keimanan kita untuk bisa selalu melaksanakan apa yang Allah perintahkan, ibadah yang Allah syariatkan bagi kita. Maka kita semua harus memperbanyak doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, a'inni, bantulah aku ya Allah,
ala husni ibadatik, untuk supaya bagus dalam beribadah kepadamu. Karena ibadah kita ini nggak bisa bagus kecuali atas taufik Allah. Ya, berantakan, kadang nggak khusyuk. Ya, siapapun itu pasti akan terkena hal yang seperti itu. Siapapun, ya. Maka untuk itu kita butuh Allah. Allah lah yang nanti yang akan memperbaiki ibadah kita. Maka kita berdoa dan kita berusaha mempelajari ya syariat dengan benar gitu. Kita laksanakan dan kita mohon hidayah Allah supaya Allah membantu kita ala husni ibadatik, supaya bagus dalam beribadah kepadamu. Iya kan? Kemudian kita memohon kepada Allah untuk supaya bisa selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni ala dzikrika ya wa syukrika, dan untuk supaya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syukur itu memang mudah di lisan, namun butuh perjuangan ya untuk diapain, dilaksanakan. Karena berat ya, rukun syukur itu berat. Berapa rukun syukur lagi? Rukunnya 3. Ya, yang pertama mengakui semua nikmat yang kita dapatkan dari Allah. Nah, ini terkadang sebagian manusia keseleo lidahnya, ya, salah ngomong ataupun karena ego gitu. Kalau bukan karena saya, kamu nih nggak jadi orang. Ada juga. Oh, untung saya yang ngajar kondak itu, dia nggak bisa anak itu. Itu kena, ya. Padahal kita ini hanya perantara, yang memberikan itu Allah. Allah kebetulan, ya bukan kebetulan ya, qadarullah ya. Qadarullah, Allah lewat kita ngasih orang makan, misalkan ngasih orang ilmu, ya. Ya, sebenarnya Allah yang beri dia ilmu gitu. Kita hanya perantara saja. Maka kita jangan lupa Allah. Alhamdulillah ya. Karena taufik dari Allah, karena nikmat Allah, kemudian karena sedikit dari perantaraku, dia bisa baca Iqra gitu ya. Alhamdulillah, syukuri Pak, kita bisa ngajar Iqra itu luar biasa. Ya. Kalau anak kita bisa Iqra sama kita yang ngajarin anak kita, selama anak kita baca Al-Quran, kan baca Al-Quran harus bisa Iqra dulu tuh ya, baru bisa Al-Quran gitu kan. Selama anak kita baca Al-Quran, palanya transfer sama kita. Maka kalau kita sekolahkan ketika anak-anak kita nggak apa-apa memang, tapi rugi. Ruginya apa? Yang mendapat pahala orang lain. Nah, usahakan ya kepada orang tua ya supaya anak kita bisa sholat di tangan kita. Karena perantara kita dengan izin Allah ini. Jangan lupa Allah ya. Bisa berpuasa karena arahan kita, itu pahalanya luar biasa ya. Bisa sholat ya, bisa melaksanakan hukum-hukum Allah. Jadi kita harus bersemangat ya, minimal kita nggak usah jauh-jauh ngajarin orang dulu ya, kita ngajarin anak kita dulu ya. Jadi kita belajar tahsin, kenapa? Motivasinya itu supaya untuk menghilangkan kejahilan dari diri kita, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, liraf'i jahli an ghairihi, untuk mengangkat, menghilangkan kejahilan dari selainnya, dari keluarga kita dulu. Istri kita tuh misalkan nggak bisa ngaji, kita yang ngajarin kan. Nah, ada juga ikhwannya istrinya di mana mengaji sama ustazah si fulana. Rugi Pak, mau nggak apa-apa gitu, tapi rugi. Ustazah si fulana itu yang dapat pahalanya, antum ya. Antum kena omelnya aja gitu ya. Pas jatah belanja siap-siap ya, nahan telinga ya, sabar dulu nih ya. Nanti kurang kena omel ya. Pas giliran kena omel gitu ya, pas dapat pahala si fulana, enak kali si fulana kan gitu. Maka kita ya niatkan itu Bang ya. Bapak sekalian, jangan malu. Walaupun Iqra kita ajarkan ke istri kita, subhanallah, pahalanya itu. Ya, pahalanya luar biasa. Satu dia baca nanti Al-Quran, satu huruf saja 10 kebaikan. Di bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah. Ini rukun syukur yang pertama. Dia harus meyakini nikmat itu datang daripada Allah. Kemudian yang kedua, dia harus memuji sang pemberi nikmat. Dia harus memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dulu. Oh, kalau bukan karena Bapak jangan gitu dulu. Alhamdulillah, ingat Allah dulu. Alhamdulillah Pak ya. Dia kan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kemudian gitu ya. Dengan bantuan Bapak saya sekarang Masya Allah ya bisa gitu. Allah dulu ingat, Allah dulu puji gitu. Kemudian yang ketiga, menggunakan nikmat Allah itu untuk ketaatan. Berapa banyak nikmat Allah yang tidak kita gunakan dalam ketaatan. Ini harus kita introspeksi diri ya. Banyak niat sehat ya, waktu sehat ya kan, digunakan untuk maksiat. Nauzubillahi
min zalik ya. Pas sakit-sakit barulah mau tobat ya. Salat udah payah gitu ya. Salatnya cuman bisa duduk, atau yang sakit parah cuma bisa berbaring. Pas sehat kemana kamu gitu? Ya, pas sehat dia berlimang dengan kemaksiatan misalkan. Ini makanya untuk itu kita gunakan nikmat Allah. Jadi nikmat Allah itu nggak hanya fulus ya, tidak hanya uang, tidak hanya mal ya. Namun nikmat Allah itu nikmat mata. Kita gunakan untuk ini ya, untuk ketaatan kepada Allah. Nikmat apalagi nikmat tangan ya, membantu orang lain ya, mencari nafkah ya. Bukan tangannya digunakan untuk maksiat ya. Hati yang masih jomblo ya, tangannya diminta oleh Allah pertanggungjawaban kelak. Mungkin orang nggak tahu memang ya, tapi Allah Maha mengetahui ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah ya. Maka untuk itu kita senantiasa nih pengajian ini supaya kita ingat Allah, memotivasi kita untuk selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya dosa kita banyak, ya enggak hanya dosa antum, mungkin dosa anak paling banyak. Allah aja yang menutupi ya. Maka kita sama-sama bertobat ya. Sama-sama introspeksi, sama-sama ingin dekat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Toib, dia mengingat waktu sudah jam 8:30, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini ya, karena mungkin abang-abang ini jauh-jauh rumahnya. Ada yang di Jambi ya, Jambi seberang ya, masya Allah ya, jauh tuh. Ya, Toib, sebelum kita tutup mungkin ya ada yang ingin bertanya ya, maka kami persilakan. Tafadhalu ya. Iya, kalau tidak ada kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.